وأصحابه ومن والاه sekalian, eh, kita kembali mari ayah Iqra Al-Quran ini. Nah, disinilah kita insya Allah akan eh, mengalami ya kemudahan dan stabil dalam perjalanan yang sangat panjang ya, apalagi eh, tempaan-tempaan ya, dan kita telah mengalami berlalu ya beberapa hari lalu pemilu yang sebagian kita jika tidak disikapi dengan sikap Qurani itu menjadi satu kerugian. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya kalau manusia itu lemah, maka disebut dengan wa khuliqal insanu dha'ifa, disebut dengan halu'a dan sekian banyak sifat-sifat kelemahan. Maka manusia akan menjadi kuat kalau dirinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Manusia menjadi kuat kalau dirinya bersama tarbiyatul Quran. Maka di balik kalimat sederhana Al-Quran Masdarul Quwah akan semakin terasa ketika melihat betapa dhaifnya manusia ya, sebelum turunnya Al-Quran. Betapa jahilnya manusia sebelum turunnya Al-Quran. Maka manusia yang diutus Rasulullah untuk menyampaikannya, walaupun Rasulullah itu mengatakan ana basyarum mithlukum, saya ini manusia biasa. Tapi dengan Al-Quran kita lihat Jazirah Arab yang saat itu menjadi satu tempat yang tidak pernah dianggap sebagai sebuah kekuatan berarti bagi dunia. Tidak dianggap sama sekali. Karena saat itu ya manusia super powernya ada di Persia dan di Romawi. Tetapi dengan Al-Quran yang bahkan saat turunnya dikatakan oleh orang-orang saat itu, wa ma nara wa ma naraka illa basyarum mithluna, dan kami tidak melihatmu itu cuma manusia kayak kita aja. Melihat Nabi itu kayak kita aja. Wa ma naraka alladhina ittaba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i, dan engkau itu ya cuma diikuti oleh orang-orang aradhiluna, dari kata zillah, orang-orang miskin, orang-orang lemah. Nah, itu pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aradhiluna menunjukkan Rasulullah itu diikuti oleh orang-orang yang dianggap lemah, bukan pejabatnya, bukan eh, ya kayak sekarang ya, partai yang tidak diikuti oleh tokoh-tokoh kerennya. Radhiluna berarti tidak diikuti oleh para bangsawannya. Badir Ra'i. Badir Ra'i itu akalnya pendek. Ya, orang bilang orang-orang soleh kayak antum ini disebut akalnya pendek, intoleran gitu-gitu. Nah, akalnya pendek. Apa-apa akhirat, apa-apa akhirat.
Akhirnya akalnya pendek. Badir ra'i. Mudah banget percaya. Nggak pakai pikiran. Badir ra'i. Wa ma nara lakum alaina min fadlin. Kami ini kalau melihat engkau di hadapan kami nggak ada istimewanya apa-apa. Kita bayangkan Rasulullah yang sudah al-amin, yang sudah fatona, yang sudah sedemikian kerennya dianggap nggak punya prestasi apa-apa. Dan begitulah berlaku di dalam dakwah. Ya, banyak dai-dai itu disepelekan oleh eh, umatnya. Seperti kita milih pemimpin. Menurut kita soleh luar biasa. Menurut mereka, "Mana ralakum alaina min fadlin." Kami nggak melihat ada apa prestasi apa-apa. Omong-omong doang. Bal nadunnukum kadzibin. Apa yang kau beritakan itu hoak semua. Nggak ada tuh akhirat. Nggak ada tuh hari kiamat. Nggak ada tuh kebenaran wahyu. Nggak ada tuh kebenaran Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ya dibawa dalam kondisi yang lemah ya, umat saat itu. Ya. Tapi kita lihat dengan Al-Quran ini. Rasulullah dalam waktu dakwah 23 tahun. Kita lihat prestasi yang kita sebut dengan Al-Quran Masdarul Quwah. Ya, sudah sampai ya Fathul Makkah. Ya, Mekah sudah menjadi kawasan orang-orang beriman. Ya, Rasulullah masih hidup sudah sampai Yarmuk, sudah sampai Irak. Ya. Dan ketika eh, Islam itu dengan Qurannya bisa bisa sampai kepada 2/3 dunia. Spanyol ya pernah dikuasai 800 tahun ya dengan ketinggian keilmuannya umat Islam yang sangat terbatas bisa menaklukkan Konstantinopel yang hanya yang sudah terkuasai hampir 13 abad. Itu Al-Quran Masdarul Quwwah. Ya, ya, padahal dulunya ya orang-orang lemah saja. Yang ikuti kamu cuma siapa ya Bilal, ikuti kamu cuma eh, Abdullah bin Mas'ud, ya, cuma Abdullah bin Mas'ud kan pengembala. Khobab ibn Arad, ya, tukang bikin cangkul, ya, pisau dan seterusnya, pandai besi. Paling banter Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ya seorang bisnismen, ya, tapi di bangsa Arab saat itu banyak selain Abu Bakar. Abu Bakar ya tidak berpengaruh sebagaimana pengaruh Abu Jahal dan lain-lain. Maka siapa yang meyakini Al-Quran punya energi besar, ya, seperti inilah yang insya Allah melahirkan sebuah proses pengajaran Al-Quran yang tidak hanya mengajarkan huruf-hurufnya, mengajarkan hafalan-hafalannya, tapi kita sedang memberikan perintisan nilai bahwa dengan Al-Quran inilah umat bisa gemilang. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan proses pengajaran Al-Quran seperti yang kita inginkan. Maka diawali dari ya, kuah di dalam Al-Quran, Allah sebut ya, hampir 50 kali, ya, 40 sekian kali. Allah katakan
Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Jadi ambillah Al-Quran itu ya, dengan ya, eh, segenap kekuatan dan juga pada eh, ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran cukup banyak Allah menggunakan kalimat kuah ini yang kita sering dengar wa itu lahum mastata'tun min quwwah. Nabi-nabi juga disebut oleh Allah misalnya ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Jadi Al-Quran masdarul quwwah kita kaji dari sisi kaifiyatnya, baru nanti Allah akan memberikan ya mazahir dari atau dampak dari kaifiyat yang sudah kita lakukan ya, atau turuk ya, torik ya, jalan yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama adalah khudhul kitaba biquwwah, maksudnya adalah dengan quwwatul yakin. Wa kanu biayatina yuqinun. Ya, quwwatul yakin yakni maksudnya tentu adalah quwwatul iman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan Al-Quran ini kan secara otomatis ya, rindu terhadap kita kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan iman dan yakin. Tapi kalau dari sisi ini kita lemah, seberapapun ya apa ya cita-cita ditempel di tembok ya, ya, indah ya, istilahnya kayak pengen kayak Ummu Syahidah. Gimana? Ummu Syahidah itu belum syahidah oleh Rasulullah sudah ditulis syahidah. Nah, kita juga pengen hafidhah. Padahal belum hafidhah. Ditulis di kamar. Ya. Tulisan nama kita terus tambahin Al-Hafidh. Al-Hafidhah. Ini doa ya, di ruang tamu gede. Ada tamu, Masya Allah sudah hafid. Mbak ini doa. Kayak Ummu Warokoh dulu. Ya itu bagus. Ya. Tetapi aslinya ketika manusia itu kuat keyakinan dan keimannya dengan Al-Quran, itu dengan sendirinya membawa manusia itu ya, terhafizkan dengan sendirinya, terhafizahkan dengan sendiri. Ya minimal hafizah mayoritas ya dari Al-Quran. Minimal akrab. Ya karena dari sistem itulah dia tidak lagi terpengaruh oleh ada ma'had atau tidak, ada ustadz atau tidak, kondusif atau tidak. Tapi ketika Al-Quran ini disikapi dengan khudhu biquwatin, ya, ambil dengan kekuatan kita, ya, kuatul iman, insya Allah kita tidak pernah terusik. Ya. Jadi sepanjang perjalanan itu kita akan terus mengakrabi, apalagi mentarbiah diri kita dengan kondisi kehidupan. Misalnya ini kita sedang marak-maraknya tahun politik. Maka dengan sendirinya aslinya
Ketika manusia itu berasaskan dengan kuatul iman, dia dengan sendirinya ya hafal surah Yusuf. Gara-gara politik nih, saya hafal surah Yusuf. Dia menjadi aktivis dakwah dengan sendirinya, kerap dengan surah Hud, lama-lama hafal. Aslinya manusia begitu. Ya. Jadi aslinya tidak dalam bentuk lembaga tahfidz misalnya, ya, tetapi dia menghafal, mengakrabi Al-Quran memang karena kebutuhannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma karena kita berada di akhir zaman, ya harus ada lembaga tahfidz. Yang sudah ada lembaga tahfidz aja, ya nggak ngafal, ya apalagi nggak ada. Jika ada, ya mau ingin nikah misalnya, ya dengan sendirinya dia menjadi hafal surah An-Nur kalau akhwat. Ikhwan jadi hafal surah At-Tahrim. Ya, ya begitulah aslinya Al-Quran dengan segala asar dari kekuatan iman dan keyakinan. Yang kedua, ya adalah kuah fikrahnya. Kuatul fikrah. Bahkan ahlul batil juga menggunakan ini, kuatul fikrah ini. Mereka itu begitu yakin ya, ingin ya, yuriduna liyutfi'u nurallah. Begitu yakin kok mereka itu cahaya Islam ini pasti padam. Ya, dengan segala fikrahnya, padahal fikrahnya batil. Tapi karena dengan fikrah, ya, sesuatu yang disikapi dengan fikrah ini, Allah Maha Adil. Semua akan diantarkan pada hasilnya ketika ya fikrah itu atau semacam ideologis. Coba yang komunis, kan batil. Tapi karena dia dengan fikrah, Allah antarkan juga itu. Eksisnya komunis di sebagian wilayah. Ya, karena pendahulunya adalah sahibul fikr. Ya, apalagi kapitalis. Di sebagian hidup kapitalis itu. Padahal ya, ya tidak adil atau banyak kemudaratan. Tetapi karena dia melakukan itu dengan fikrahnya, ya, maka hal itu juga Allah sampaikan. Allah antarkan. Dan begitu, ya, sesuatu yang sifatnya fikrian, Allah antarkan. Apa nggak malu kita diberikan Al-Quran, tapi nggak pakai fikrah ber-Al-Quran. Padahal Allah berikan siapa yang membawa Al-Quran ini dengan fikrahnya, maka diantarkanlah ya, dirinya oleh Allah, dipinjam itu jasadnya, dipinjam pikirannya untuk menjadikan wa kalimatullahi hiyal ulya. Karena Al-Quran yang disikapi dengan fikrah yang kuat. Karena Al-Quran mengatakan walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil maut. Yang di pekan lalu kita ada tanggal merah Isra Mi'raj misalnya. Bagaimana membangun ya dampak Al-Quran itu membuat eh, manusia itu setidaknya ya, berdampak pada menganggap dunia itu begitu kecilnya. Dan ketika manusia itu dengan fikrah ber-Al-Quran, maka dia akan selalu berada di atas jalan kebenaran
yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Coba cek kalimat al-haq dalam Al-Quran itu. 130 lebih Allah mengulang. Kemudian ya, yang tidak bersama Al-Quran berarti aslinya nggak bisa melihat hidup ini. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq. Al-Quran memang sumbernya dari Al-Quran. Al-Haq itu sumbernya dari Al-Quran. Kalau pengakuan Al-Haq, Fir'aun juga bisa ngaku. Kami yang benar. Jangankan penguasa zaman ini. Fir'aun aja ngakunya dialah yang hak. Tapi semua diantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Fir'aun diantarkan. Kenapa? Dengan fikrahnya. Ya, kenapa kita dengan Al-Quran jika lemah fikrahnya sehingga Al-Quran ini cuma difahami ya udah saya ngajar pulang pergi ya segitu Allah sampaikan ya, segitu aja Allah sampaikan dakwah Al-Quran ini. Tapi kalau Al-Quran itu fikrahnya ya saat orang lain ya liyudhirahu ala dini kullihi ya itu dengan Al-Quran saat orang lain atau gerakan kekufuran itu ya yuridu liyutfi'u nurallah. Nah, ini fikrah pengajaran beral-Quran kita, ta'amul beral-Quran kita. Ambillah sepenuh kekuatan agar Allah antarkan pengajaran Al-Quran ini. Ya, sebagaimana dulu Islam ini sampai kepada dunia. Walaupun kita ngajarnya di Jakarta, walaupun ngajarnya Zoom, walaupun ngajarnya ada di rumah, ya, tapi aslinya ya wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha itu karena fikrah yang diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah kuat fikrahnya, ya, kuatkan ya, muamalahnya, amalah dengan Al-Quran. Ya, istilahnya ya, kuat muamalah itu ya, ya mujahadahnya, inginnya kuatul fitrah, tapi tidak dibarengi dengan eh, amal yang kuat dengan Al-Quran, situlah menjadi satu eh, kelemahan ya, seseorang karena aslinya kekuatan fikrah tumbuh dengan sendirinya seiring dengan keakraban kita dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan asar ya, atau eh, asar bagi orang-orang yang terap dengan Al-Quran ini. Istilahnya kuatut taksir dari kuatut ta'amun. Kuatul fikrah itu melahirkan satu sikap yang eh, semacam semacam Khalid bin Walid ketika di, dihadapkan dengan penguasa ya wanita dari Persia
mau megang racun, ya racunnya itu ditanya oleh Khalid bin Walid itu minuman apa? Ini racun paling ganas di Persia. Nggak ada yang ngicipin racun ini kecuali pasti mati. Nah, begitulah fikrohnya ya. Dengan Al-Quran itu sampai ada Khalid senyum aja. Diambil tuh racunnya. Dia katakan, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Ditelan tuh. Nah, ini ahlul Quran yang fikrahnya kuat. Nah, ahlul Quran yang fikrah kuat, amal kuat. Kita bisa ya juga melihat dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, saat ditangkap, Hajjaj bin Yusuf itu sudah meminta pada Algojonya untuk apa menajamkan pedang-pedang mereka. Ya, jadi sebagian anak buahnya diminta untuk menangkap Hasan al-Basri, ya, sebagian yang lain diminta untuk menajamkan pedang-pedang mereka. Ya. Tapi kuat ta'amul Hasan al-Basri yang terus hari-harinya istilah kita murojaah terus ya. Ternyata luar biasa itu asarnya. Hasan al-Basri datang ya dengan begitu berwibawa ya. Sampai Hajjaj bin Yusuf ini sungkan aslinya. Ya. Akhirnya yang tadinya marah menjadi sungkan. Sungkan ya, ya monggo Ustadz ya segala macam ya. Akhirnya cuma diajak ngobrol. Duduk bersampingan diajak ngobrol tuh Hasan al-Basri. Padahal tadinya ya, semua anak buahnya, ya anak buah ya. Semua murid-murid Hasan al-Basri mengatakan, jangan nggak usah datang Syekh. Kalau datang kok akan nasibnya sama dengan ulama-ulama yang lain. Tapi Hasan al-Basri itu di Kufah, seorang tabi'in yang luar biasa ya. Ta'amulnya dengan Al-Quran, ya akhirnya dia datang juga. Hajjaj bin Yusuf nggak bisa berkutik apa-apa, cuma ngobrol, bahkan dihidangkan ya, makanan. Habis itu suruh pulang. Apa kata Algojonya? Gimana nih ceritanya? Engkau suruh kami nangkep. Sebagian kami engkau suruh untuk menajamkan pedangnya, untuk memenggal ya, kepalanya. Syekh Hasan al-Basri itu. Kata Hajjaj bin Yusuf, Allahu alam. Ketika saya melihat beliau begitu berwibawa, nggak sanggup ini lidah ini ngomong. Nah, begitulah ya Al-Quran kalau dengan kuah ta'amulnya. Gimana kalau kita ngajarin Quran polanya begitu? Pola yang disebut oleh Al-Quran, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Hasan al-Basri, murid-muridnya juga pada bingung, keheranan. Nggak ada nih yang bisa selamat gini. Ya, karena itu ma'unah dari Allah. Gimana kamu selamat? Ya, begitulah Al-Quran yang kita dawamkan setiap hari melahirkan kekuatan yang kekuatan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau ya antum ketemu preman lari ya. Ya, baru ketemu preman lari ya karena kuah itu emang harus fitrah, keamulan. Terus dia kemudian Hasan al-Basri mengatakan, udah saya minta aja kepada Allah, ya Allah, padamkan amarahnya sebagaimana engkau padamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Jadi ketika melihat itu, nah ini yang disebut dengan kuah ya, yang bersumber dari Al-Quran. Ya. Tentu bisa Allah berikan kepada siapa saja, bisa tidak Allah berikan ya kepada siapa saja.
Jadi antum yang nggak diberikan ya jangan coba-coba. Ya, ya pokoknya alami aja. Hal-hal seperti itu alami ya. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian eh, ya tentu dengan mujahadah dengan segala macam. Tapi kita akan sisa waktu ini akan melihat kepada dampak dari Al-Quran sebagai masdar al-quwah ini. Apa saja yang dikuatkan oleh Allah? Yang pertama adalah kuatun nafsiyah. Kita ini muncul sebagai pribadi yang kuat. Jadi jangan pernah mengecilkan ya, setoran hafalan sepekan sekali, 5 ayat. Karena di balik setoran 5 ayat, 10 ayat, ya, itu kan saat setoran aja itu 1 halaman. Mikirinnya kan sepekan gitu. Apalagi kalau sudah amunisi habis. Waktu setoran 29, kayaknya sudah kayak setoran lancar 30 juz. Ya. 28 masih masuk 27. Ya. Dan seterusnya. Karena siapapun yang mengambil Al-Quran ini menjadi wiridnya, menjadi zikirnya, maka Allah katakan ya, musuh itu asyaddu quwwatan wa aktsaru jam'ah. Musuh itu banyak orangnya ya. Dan apa ya, amunisinya lebih banyak. Aktsaru jam'ah. Eh, Orangnya banyak, amunisinya banyak. Tapi dengan Al-Quran yang disikapi dengan fadzakir bil Quran, ya, Al-Quran sebagai wirid itu muncul ya, sosok yang kuat, kuatun nafsiyah itu maksudnya tentu 3 unsurnya, ya kuat ruhnya, ya kuat akalnya, ya kuat jasad. Kuat ruhnya karena bagi dia yang terpenting itu hidup ini semuanya kecil. Yang besar adalah bagaimana saya bisa selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya sehat. Kan lalu saya sampaikan ya, al-insanu madamal insan. Manusia itu kalau sudah cuma manusia saja, nggak punya Quran, itu ya nggak mengenal Allah, nggak mengenal akhirat, yaitu dia rendah, dia hanya manusia aja, tidak lebih dari eh, barang itulah ya, seonggok manusia saja. Nggak ada harganya walaupun gelarnya banyak. Tapi kuatun nafsiyah itu ruhnya menjadi kuat. Ya, jasadnya menjadi kuat. Karena bersama Al-Quran, dia stabil ya, maknawiyahnya, emosinya, tata hidupnya. Jadi sehat yang tampak di dalam ya sampai eh, diteliti oleh para ilmuwan kita ketika ketika meneliti sebuah ayat taqsya'irru minhu juluduhum sampai kulit-kulitnya orang yang bersama Al-Quran itu terasa lebih segar. Ya, apalagi kalau kalau Ali bin Abi Thalib yang melihat. Nah, Ali kalau melihat mata orang itu bisa tahu, ah ini habis maksiat. Karena firasatul mukmin, karena matanya itu ya, para ulama mengatakan karena mata orang bermaksiat itu menguning, tidak cerah. Maka wallah alam ya cara menguning atau tidaknya.
Wallahu a'lam. Tapi artinya firasat orang mukmin itu diberikan oleh Allah. Bersama Al-Quran itu jasadnya lebih sehat. Belum qiyamnya. Jadi ayat-ayat tentang ta'amul ma'al Quran itu melahirkan ya yang diteliti ya, sebagian itu sebagian ayat yang berkenaan langsung dengan jasad memang menjadikan orang lebih kuat. Apa misalnya? Tatabjafa junubuhum anil madaji. Sehingga ada orang yang meneliti khusus tentang lambung. Jadi lambung itu ketika malamnya jauh dari tempat tidurnya ternyata lebih kuat. Dan segala macamnya tentu. Belum lagi tentang arahan Allah. Ya, ada arahan lahman tariyah. Ya, orang beriman tuh makan daging yang segar. Makan ikan tuh ya jangan yang udah 3 bulan baru dimakan. Lahman tariyah. Ya, makan daging yang segar. Itulah. Ya. Terus akalnya juga begitu. Al-Quran berulang-ulang. Afala ta'qilun. Jiwanya begitu. Afala tatafakkarun. Jadi kita sering memperhatikan hal-hal fisik, tapi kekuatan roh itu memang hasil dari interaksi dengan Al-Quran. Mau diambil dari cara yang lain nggak bisa. Kuat ruh atau kuatun nafsiyah itu diambilnya dari Al-Quran. Itulah cara memahami ulama ketika atau mufassirin ketika menafsirkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ya. Ketika disebut min amrina itu maksudnya tidak ada alternatif yang lain. Kalau kau ingin menjadi pribadi yang kuat harus dengan Al-Quran. Nggak ada alternatif yang lain. Itu maksudnya min amrina dalam pemahaman para ahli tafsir. Misalnya bahwa saya pengen jadi pribadi yang kuat, ya, tapi dengan apa ya pelatihan-pelatihan ke gunung di Tausiah, ya, ya di tengah gunung yang sepi misalnya, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak dengan Al-Quran, ya, itu min amrina itu maksudnya emang tidak ada alternatifnya. Itu dampak beral-Quran. Kuat secara nusiahnya. Tentu yang kedua adalah siapapun yang beral-Quran akan diberikan oleh Allah kuat, kuatul usra, kuat membangun keluarga. Nah, ini masalah masalah cukup eh, cukup merata, ya, merata di berbagai daerah wilayah banyak masalah keluarga. Ya, padahal dengan Al-Quran harusnya keluarga itu diterkuatkan. Ya, berapa banyak ayat-ayat membahas tentang keluarga. Bahkan khusus kan Ali Imran. Ya, saya juga membuat Zoom seperti ini. Ya, judulnya tentang pembinaan keluarga Qurani dari persiapan berkeluarga, tantangan berkeluarga, hakikat berkeluarga sampai diakhiri dengan ya, keluarga Ahlul Quran. Ya, Masya Allah ya, yang ikut bisa eh, hampir 400. Ya, karena Al-Quran itu ya, eh, menguatkan keluarga. Ada surah Ibrahim keluarga, ada Nabi Yusuf keluarga, ada surah Luqman keluarga, ada keluarga sendiri Ali Imran. Jadi aneh kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai masdarul quwah untuk menguatkan ya apa istilah sekarang ya ketahanan keluarga ya. Bahasa sekarangnya begitu.
di, di di atas ujian-ujian keluarga orang-orang beriman yang sangat beragam. Tapi kemudian dampak dari Al-Quran sebagai masdarul quwah adalah quwatud dakwah wal harakah. Ini puncaknya. Ya kayak sekarang nih, Allahu a'lam. Saya melihat ya kalau kita lihat quick count gitu, di mana menguatkannya itu? Hanya jadi pucat semua. Tapi Al-Quran memang mengarahkan kita ya, pada setiap proses dakwah itu semua adalah kebaikan untuk para doa. Kita ikhtiar maksimal segala macam, ini semua kebaikan untuk para doa. Bisa jadi ya agar kita tidak istiqjal, ditahan dulu oleh Allah agar lengkap ya pahala, ya kesempurnaan pahala segala macam. Jadi kuatud dakwah wal harakah itu begini. Kemenangan Ahlul Badar itu diawali dari tarbiyatul Quran. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Diawali dengan tarbiyatul Quran. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Itulah dahulu sebelum ada perintah sholat 5 waktu, diminta dulu Rasulullah dan sahabatnya dia mulai. Ya ayuhal muzammil itu ya qumil laila illa qalila itu sebelum ada turun sebelum sholat 5 waktu. Lima waktu kan belakangan setelah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya ini setelah Amr Husni. Eh, kemudian bagaimana Al-Quran itu menguatkan dakwah dan harakah ini? Lihatlah ketika eh, peristiwa-peristiwa ya, di penyebaran Islam di zaman Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Diutuslah pendeta ya, untuk melihat suasana perang itu. Jadi pendeta itu cuma menanyakan begini, bagaimana keadaan? Ya, tentu pendeta yang tidak mau beriman, ya, yang ada di pihak kaum eh, Romawi. Gimana kondisi orang-orang beriman itu? Ya, kondisi kaum muslimin. Mereka kalau malam itu seperti rahib, ya. Rahib itu kan bahasa kependetaan. Kalau malam seperti rahib, kalau siang mereka berperang. Ada kata pendeta gini, kalau kalian ngadepin kaum muslimin yang modelnya begitu, lebih baik kalian berada di perut bumi ya, daripada kalian berada di permukaannya dan bertemu mereka. Itu nasihatnya. Kemudian pendeta itu pergi, pergi dan nggak mau ikut campur. Dan itu sampai itu juga diungkapkan oleh kesatria-kesatria Romawi yang kesatria Persia dan Romawi yang saat itu saling bantu. Mereka pergi melarikan diri ke Turki, ya, ke daerah Antakya. Ya. Orang-orang Turki saat itu mengatakan, gimana kalian sebanyak itu? Ya, tentara Persia bisa kalah di peristiwa Yarmouk. Ya. Di Irak, ya, Yarmouk adanya di Syam, di Yordan. Kalian bisa kalah gitu. Mereka jawabannya sama. Mereka itu orang-orang yang kalau malam bersama Qurannya, Qiyamul nggak pakai mushaf. Ya, bahasanya berbeda sedikit. Kalau mereka, kalau panglima itu, mereka mengatakan, ini kaum muslimin.
Kalau malam Qiyamul Lail nggak pakai mushaf. Jadi mereka hafal tuh Al-Quran. Tentu bukan difahami sebagai sebuah antraksinya itu bukan. Ya. Oh nggak pakai mushaf bukan. Itu menunjukkan betapa dekatnya mereka dengan keyakinannya, dengan Robnya, betapa mereka itu ngafalin Qurannya itu. Proses ngafalin, proses tahfidz, proses murojaah, proses itulah yang menjadi masdarul quwwahnya. Dan kalau kaum muslimin itu hilang suasana ini, maka hilanglah kekuatan kaum muslimin. Jadi ya ikhwah, jangan pernah menganggap kecil kita ini yang sedang ngajarin umat ini abatasa, yang sedang ngajarin umat ini setoran, ngajarin umat ini murojaah. Ya, karena umat ini hanya bisa kembali ya, atau atau umat ini kan bisa dikembalikan kekuatannya kalau suasana ini sudah hidup lagi. Meskipun ini bukan satu-satunya, ikhtiar lainnya tetap ya, ikhtiar basarinya tetap ya, teknologi yang lainnya tetap. Tapi kalau tidak dengan adanya Quran, maka kekuatan umat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di Yordan, eh, salah satu sudutnya yang berbatasan dengan mana itu ya Suriah, kemudian berbatasan dengan Filistin. Nah, disitulah Salahuddin Al-Ayyubi mengecek pasukannya. Ya, ketika dicek pasukannya, ya wala tilawah wala apa ya istilah kita, dilihat nih kondisi kaum muslimin. Ya masih seneng WA, ya buka Facebook, ya buka Shopee. Ya. Asal dilihat lagi Shopeean, asal dilihat lagi Facebookan. Ya, kalau zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, mereka Salahuddin Al-Ayyubi itu kan panglima ya. Buka tenda itu kan kapan saja bisa. Jadi buka tendanya kaum muslimin lagi ngapain? Ngobrol, lagi ngapain? Bahkan sebagian mereka melihat-lihat foto-foto akhwat. Ya. Ya, walaupun mungkin itu keluarganya, mungkin ya apa ya, ya mungkin bisa jadi eh, eh, gambar-gambar akhwat yang ya perempuan-perempuan ini tidak menjadi haknya untuk dilihat. Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan pasukannya, katakan kita belum layak ya, diberikan kemenangan oleh Allah. Kenapa? Ya, jadi ya gitu. Jadi kalau kita misalnya ya, dikit-dikit Facebookan, dikit, nah coba itu dirubah. Apalagi dikit-dikit TikTok, ya, segala macam. Jadi Al-Quran Masdarul Quwah, kitalah yang sedang ingin memerankan bab ini. Meskipun TikTok penting untuk dakwah, meskipun yang lain, ya Shopee juga bukan hal yang mubazir, tapi kita ya sedang ingin mengaktifkan tombol Al-Quran sebagai Masdarul Quwah ini. Itulah kita ya betapa besarnya jasa antum antuna. Satu hari dibinalah terus tuh ya pasukan kaum muslimin dibina lagi, ajarin Quran lagi ya 4,5 tahun kurang lebih kemudian kembali dicek itu kaum muslimin saat dibuka tenda mereka sedang murojaah, tenda yang lain murojaah, kembali ke pasukan yang lain kondisinya sama seperti itu. Baru Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, Insya Allah sekarang kita telah ditakdirkan kemenangannya oleh Allah. Itu Al-Quran Masdarul Quwwah. Dan sejarah ini akan berulang. Kenapa kita dalam momen-momen kepemimpinan selalu begini? Ya, karena kita, ya, ya inilah ikhtiar yang kita lakukan. Menghidupkan Al-Quran. Murajaah, ya, tahfidz dan seterusnya. Agar umat ini dengan cara Allah entah gimana, ya, bukan menjadi domain kita. Gimana sih hubungannya antara murojaah dengan kemenangan umat? Nanti Allah yang mengantarkan kita. Ya.
Tugas kita sudah ajarin aja anak-anak. Ya. Tugas kita, fikroh kita yang kuat, yang tinggi, ulul himmah, teknis-teknis sudah jalani aja. Allah sendiri dengan cara Allah akan mengantarkan. Ya, dengan kebersihan hati umat, dengan intelektual umat segala macam, barulah nanti suatu saat kita akan mengatakan, Hada ma wa'adana Allah wa rasuluh, wa sadaqallahu wa rasuluh. Ya, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kapan ayat ini turunkan? Ya, ketika ya terjadi ya, Ghazwatul Ahzab, ya, ketika manusia ya saat itu ya, berpikir apa sih hubungannya kita taat beribadah, kita dekat Nabi, kita sholawatan, gitu. Apa hubungannya? Ternyata semua itu menguatkan ya, manusia ya. Jadi kuat dakwah wal harakah ya. Itu dikuatkan dari sisi mananya? Ya. Dari sisi ketika mereka menghadapi tribulasinya. Dengan Quran ini kuat. Dari sisi mana lagi? Dari sisi ketika menghadapi kaum munafikinnya. Jadi silahkan antum cek ya. Allah membahas ayat tentang munafik itu dimulai dari Al-Baqarah halaman kedua. Sudah dimulai oleh Allah. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu nu'minu kama amana sufaha gitu-gitu. Nanti di An-Nisa banyak banget ya. Di Ali Imran banyak. Di An-Nisa lebih banyak. Basyiril munafiqina wal kafirina. Di anna inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina. Di jahannama jami'a. Banyak di surah An-Nisa. Di Al-Ma'idah. Di kupas lagi. Di Al-A'raf ada lagi. Di Hud ada lagi. Ya. Sebelum Hud ada Al-Anfal dan At-Taubah. Cek itu At-Taubah. Kira-kira bahasnya orang munafik mulu. Jadi Al-Quran ini menguatkan, membersihkan kita dari sifat nifat dan menguatkan kita saat menghadapi keberadaan orang-orang munafik. Nanti diulang lagi di suratul Ahzab, di surah Al-Fat, di surah Muhammad, dan disimpulkan itu sekitar 20 surat membahas tentang kemunafikan disimpulkan oleh Allah dalam sebuah surat yang antum hafal. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu wallahu yashhadu innahum lakadzibun innal munafiqina lakadzibun dan seterusnya. Disitulah ya, kalau sudah kuat ngadepin tribulasinya, kuat ngadepin kaum munafiknya, kuatnya itulah insya Allah ya. Al-Ahzab yang kaum muslimin dikeroyok, dikepung segala macam. Tetap aja mereka mengatakan, Hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Kapan ini terjadi? Sangat tergantung dengan kekuatan kita di dalam beral-Quran ini. Jadi jangan pernah mengabal masa kecil, dari mastoran, ngezoom, merokok, semua kita ambil bagian dari proses kemuliaan umat dan kaum muslimin ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Baik. Insyaallah, tabarakallah, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustadz Riyadus Shalihin atas penyampaian materi yang Masya Allah luar biasa sekali isinya. Baik Ustadz, untuk selanjutnya apakah ada tanya jawab? Boleh, boleh. Oke, Dua silakan. maksimal. Oke, baik. Ya, silakan Ustadz dan Ustadzah apabila ada yang mau ditanyakan
Silakan ada dua penanya, nggih. Silakan Ustadz Ustadzah, kami beri waktu untuk bertanya. Ini. Kalau ada kita tutup ya dengan doa boleh. Nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المؤمنين وأهلك الكفرة والمنافقين والكافرين والمجرمين اللهم إنك أعداءك أعداء الدين اللهم إنا عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يحاربون دينك ويقتلون أولياءك اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mohon izin muhibbukum fillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah acara pada malam hari ini materi dari yang disampaikan oleh Ustadz Riyadus Shalihin sudah tersampaikan dengan baik. Semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Ya. Kami tutup nggih Ustazah untuk kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin istighfar Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. dan Astaghfirullah. doa Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf dari saya kalau ada salah kata. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah Siti Fatimah. Sama-sama Ustazah wa iyaki. Izin ditutup ya ruang Zoom-nya.
Saja kok belum keluar, kita keluar, udah.